Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi prinsip motivasi dalam desain pesan pembelajaran dengan saya, yaitu Safa Ayu Pratama dengan NIM 20110210112 dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu prinsip motivasi. Motivasi sendiri diartikan sebagai dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Kemudian ke materi yang kedua, yaitu prinsip umum motivasi. Yang pertama yaitu keingintahuan dan variasi. Kesan pertama memiliki peran penting dalam mempengaruhi sikap seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa. Jika stimulus berupa rasa ingin tahu disajikan beberapa menit saja, maka kemungkinan besar motivasi seseorang dapat dibangkitkan. Kemudian yang kedua yaitu relevansi. Motivasi belajar timbul karena pembelajaran mengetahui bahwa ilmu yang dipelajari sesuai dengan tuntutan pada kehidupan nyata. Oleh karena itu, cara yang dapat dilakukan dalam prinsip relevansi yaitu bangun hubungan antara isi pelajaran dengan kebutuhan dunia nyata. Kemudian yang kedua yaitu hubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh pembelajar. Kemudian yang ketiga yaitu adanya kejelasan antara tujuan pembelajaran dengan tujuan belajar pembelajar. Kemudian yang keempat yaitu berikan pembelajar rasa kepuasan yang tinggi terhadap pengetahuan baru. Kemudian yang kelima yaitu peragakan suatu nilai kegunaan dan pentingnya pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu tantangan. Tantangan merupakan pesan pembelajaran yang mengandung tantangan akan cenderung memotivasi untuk belajar. Jenis tantangan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif pembelajar. Kemudian yang keempat yaitu dampak positif. Motivasi akan selalu terjaga apabila usaha-usaha yang telah dilakukan diberikan suatu penghargaan yang positif. Ada 4 cara yang dapat digunakan dalam memberikan dampak positif. Yang pertama yaitu gunakan kepuasan intrinsik dan penghargaan positif untuk menjaga motivasi belajar. Kemudian yang kedua yaitu berikan kesempatan kepada pembelajar untuk menerapkan pengetahuan yang baru. Kemudian yang ketiga yaitu penghargaan yang diberikan kepada sebuah prestasi. Kemudian yang keempat yaitu penghargaan dari luar dapat memperbaiki motivasi belajar materi secara berulang-ulang. Baik, kita langsung saja lanjut ke materi yang ketiga yaitu prinsip motivasi dalam desain teks dan gambar. Yang pertama yaitu ada kesan positif. Ketika kali pertama pembelajar dihadapkan dengan sebuah pesan mesti dapat menumbuhkan kesan positif. Kesan positif akan mempengaruhi sikap pembelajar. Sikap positif merupakan tangga pertama dalam dimensi pembelajar. Kemudian yang kedua yaitu keterbacaan teks. Pemilihan jenis teks kadang menjadi hobi penulis bila tidak memperhatikan karakteristik sasaran. Akibatnya dapat menurunkan motivasi sasaran membaca teks yang disuguhkan. Ada 2 prinsip utama dalam keterbacaan teks, yaitu yang pertama, gunakan gaya penulisan seperti ukuran, jenis, penomoran, spasi, dan warna yang mudah dibaca dan dipahami. Kemudian yang kedua yaitu gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga adalah kejelasan gambar. Gambar merupakan representasi konkret dari pesan yang disajikan dengan kata-kata, sehingga kejelasan gambar bisa juga dikatakan sebagai memperjelas teks yang disajikan atau maksud yang ingin disampaikan. Kemudian yang keempat adalah kemudahan tata letak. Tata letak sebuah pesan baik teks maupun gambar sangat memberikan banyak kemudahan bagi pembacanya. Tata letak mesti memperhatikan kemampuan visual membaca agar dapat menimbulkan kenyamanan. Kemudian yang kelima yaitu kemenarikan gambar. Gambar yang menarik dapat membangkitkan motivasi pembaca. Kemenarikan tersebut tentu memiliki kaitan dengan pesan yang akan disampaikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan gambar yaitu gunakan gambar yang menarik. Yang kedua yaitu gambar yang membuat hal baru atau suatu cerita. Yang ketiga yaitu gambar membuat orang yang sedang memperagakan atau melakukan sesuatu. Yang keempat yaitu gambar berwarna lebih menarik. Kemudian yang keenam adalah
membangkitkan minat. Minat awal merupakan salah satu fokus penting dalam mendesain pesan. Menyajikan topik-topik yang menarik, menantang, penuh tanda tanya merupakan upaya-upaya menarik minat pembaca di awal-awal penyajian pesan. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih.